Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dikutip dari artikel Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nashr diterbitkan di makalah As-Sunnah. Tamu agung nan penuh barakah akan kembali mendatangi kita. Hanya sekali dalam setahun menumbuhkan kerinduan mendalam di hati kaum muslimin. Leher memanjang dan mata nanar memandang sementara hati berdegup kencang menunggu kapan gerangan hilalnya terbit. Itulah Ramadan, bulan yang sangat dikenal dan benar-benar ditunggu kehadirannya oleh kaum muslimin. Kemuliaannya diabadikan dalam Al-Quran dan melalui untayan-untayan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla menjadikannya syarat dengan kebaikan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Jiwa yang terpenuhi dengan keimanan tentu akan segera mempersiapkan diri untuk meraih keutamaan serta keberkahan yang ada di dalamnya. Pada bulan ini Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran. Seandainya bulan Ramadan tidak memiliki keutamaan lain selain turunnya Al-Quran, maka itu sudah lebih dari cukup. Lalu bagaimana bila ditambah lagi dengan berbagai keutamaan lainnya, seperti pengampunan dosa, peninggian derajat kaum mukminin, pahala semua kebaikan dilipat gandakan, dan pada setiap malam Ramadan, Allah Azza wa Jalla membebaskan banyak jiwa dari api neraka. Pada bulan mulia ini, pintu-pintu surga dibuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Setan-setan juga dibelenggu. Pada bulan ini juga ada dua malaikat yang turun dan berseru, "Wahai para pencari kebaikan, sambutlah. Wahai para pencari kejelekan, berhentilah." Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Orang yang tidak mendapatkannya berarti dia terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dalam melakukan ketaatan adalah hal yang sangat urgen, terlebih pada bulan Ramadan. Karena amal syali yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima kecuali jika dia ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, keduanya merupakan rukun diterimanya amal syali. Keduanya ibarat dua sayap yang saling melengkapi. Seekor burung tidak bisa terbang dengan menggunakan satu sayap. Melalui naskah ringkas ini, marilah kita berusaha untuk mempelajari perilaku Rasulullah di bulan Ramadan agar kita bisa meneladaninya. Karena orang yang tidak berada di atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, dia tidak akan bisa bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Kebahagiaan tertinggi akan bisa diraih oleh seseorang ketika ia mengikuti petunjuk Rasulullah secara lahir dan batin. Dan seseorang tidak akan bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu tidak akan disebut bermanfaat kecuali bila diiringi dengan amalan yang syalih. Jadi amalan syalih merupakan buah ilmu yang bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memulai puasa kecuali jika beliau sudah benar-benar melihat hilal atau berdasarkan berita dari orang yang bisa dipercaya tentang munculnya hilal atau dengan menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30. 2. Berita tentang terbitnya hilal tetap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terima sekalipun dari satu orang dengan catatan orang tersebut bisa dipercaya. Ini menunjukkan bahwa kabar ahad bisa diterima. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya mengawali Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya kecuali puasa yang sudah terbiasa dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya berpuasa pada hari Syak, yaitu hari yang masih diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan ataukah masih tanggal 30 Syaban Red. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk melakukan puasa saat malam sebelum terbit fajar dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk melakukan hal yang sama. Hukum ini hanya berlaku untuk puasa-puasa wajib, tidak untuk puasa sunat. 5. Beliau Shallallahu
alaihi wasallam tidak memulai puasa sampai benar-benar terlihat fajar syadik dengan jelas. Ini dalam rangka merealisasikan firman Allah Azza wa Jalla. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makan serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah 187. Beliau Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya bahwa fajar itu ada dua macam, fajar syadik dan kadzib. Fajar kadzib tidak menghalangi seseorang untuk makan, minum, atau menggauli istri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah ekstrim kepada umatnya, baik pada bulan Ramadan ataupun bulan lainnya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan adzan, pemberitahuan tentang imsak. 6. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah." Umatku senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka. 7. Jarak antara sahur Rasulullah dan iqamah seukuran bacaan 50 ayat. 8. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Bagaimana tidak? Akhlak beliau adalah Al-Quran, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Shallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk berakhlak mulia, orang-orang yang sedang menunaikan ibadah berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka tidak membutuhkan puasanya sama sekali. 9. Rasulullah sangat memperhatikan muamalah yang baik dengan keluarganya. Pada bulan Ramadan, kebaikan beliau Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarga semakin meningkat lagi. 10. Puasa tidak menghalangi beliau untuk sekedar memberikan kecupan manis kepada para istrinya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. 11. Beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan siwak, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, guna membersihkan mulutnya dan upaya meraih keridaan Allah Azza wa Jalla. 12. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal beliau Shallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan ibadah puasa. Beliau Shallallahu alaihi wasallam membolehkan umatnya untuk berbekam sekalipun sedang berpuasa. Pendapat yang kontra dengan ini berarti mansukh, telah dihapus. 13. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berjihad pada bulan Ramadan dan menyuruh para sahabatnya untuk membatalkan puasa mereka supaya kuat saat berhadapan dengan musuh. Di antara bukti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya yaitu beliau Shallallahu alaihi wasallam membolehkan orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sakit dan orang yang lanjut usia serta wanita hamil dan menyusui untuk membatalkan puasanya. 14. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan lain, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. 15. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan kecuali pada tahun menjelang wafat. Beliau Shallallahu alaihi wasallam beritikaf selama 20 hari. Ketika beritikaf, beliau Shallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan berpuasa. 16. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, sehingga tadarus Al-Quran menjadi rutinitas beliau. Bahkan tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi kesungguh-sungguhan beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam tadarus Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam senantiasa datang menemui beliau Shallallahu alaihi wasallam untuk tadarus Al-Quran dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 17. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan. Kedermawanan beliau Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kedermawanan beliau Shallallahu alaihi wasallam ibarat angin yang bertiup membawa kebaikan, tidak takut kekurangan sama sekali. 18. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang mujahid sejati. Ibadah puasa yang sedang beliau Shallallahu
alaihi wasallam jalankan tidak menyurutkan semangat beliau untuk andil dalam berbagai peperangan. Dalam rentang waktu 9 tahun, beliau mengikuti 6 pertempuran. Semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga melakukan berbagai kegiatan fisik pada bulan Ramadan, seperti penghancuran Masjid Girar, penghancuran berhala-berhala milik orang Arab, penyambutan duta-duta, penaklukan kota Makkah, bahkan pernikahan beliau dengan Hafsyah. Intinya, pada masa hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keseriusan, perjuangan dan pengorbanan. Ini sangat berbeda dengan realitas sebagian kaum muslimin saat ini yang memandang bulan Ramadan sebagai saat bersantai, malas-malasan atau bahkan bulan menganggur atau istirahat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hidup kita di atas sunnah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita juga dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab.